Pembahasan tentang hak kesulungan Yakub dan Esau, terutama dalam konteks kisah Alkitab, adalah topik yang sering menjadi bahan perdebatan. Di sini kita akan membahas secara mendalam, mengapa Yakub pantas mendapatkan hak kesulungan, meskipun Esau lahir lebih dulu, dengan menyoroti aspek spiritual, simbolik, dan psikologis dalam narasi ini. Yakub dan Esau adalah anak kembar dari Ishak dan Ribka, dua sosok penting dalam garis keturunan bangsa Israel. Meskipun Esau lahir lebih dulu secara fisik, Yakublah pada akhirnya yang menerima hak kesulungan, status yang dianggap sangat penting dalam budaya Yahudi kuno. Dalam Alkitab, hak kesulungan tidak hanya berarti hak warisan materi, tetapi juga tanggung jawab spiritual dan kepemimpinan dalam keluarga. Namun, mengapa Yakub yang akhirnya mendapatkan hak ini? Mari kita lihat beberapa alasan mendalam yang menunjukkan bahwa Yakub memang pantas mendapatkannya, bahkan sejak dalam kandungan. Yakub dan Esau adalah anak kembar, menunjukkan kesetaraan dari awal. Meski Esau lahir lebih dulu, penting untuk diingat bahwa mereka adalah anak kembar. Ini menandakan bahwa mereka tumbuh bersama di dalam rahim Ribka, dan dalam tradisi Yahudi, serta banyak kebudayaan lainnya, hak kesulungan seringkali dianggap sebagai aspek simbolik dan bukan hanya soal urutan lahir secara kronologis. Dengan demikian, tidak hanya waktu kelahiran yang menjadi penentu utama hak ini. Ketika Esau lahir lebih dulu, mungkin secara fisik, dia keluar dari rahim Ribka terlebih dahulu. Ini menunjukkan posisi Yakub ada di atas Esau di dalam rahim Ribka. Ini bisa dilihat sebagai simbol kemuliaan yang lebih mendalam. Yakub berada di atas Esau secara fisik, yang bisa dianggap sebagai tanda bahwa Yakub memiliki posisi yang lebih tinggi. Ini menggambarkan status Yakub yang lebih tinggi sejak awal. Salah satu interpretasi yang menarik adalah bahwa Yakub, secara tanpa sadar, mengalah untuk membiarkan Esau lahir lebih dulu. Dalam banyak kebudayaan, tindakan mengalah ini sering dipandang sebagai kebajikan, suatu bentuk kedewasaan dan kebijaksanaan yang lebih tinggi. Dia dengan sabar menunggu dan membiarkan Esau yang lahir duluan. Ini bisa dipandang sebagai cerminan dari kebesaran hati Yakub. Dia memilih untuk berkorban, dan membiarkan saudaranya Esau merasakan dunia terlebih dahulu, menikmati keindahan kehidupan sebelum dirinya. Tindakan ini mengingatkan kita pada banyak tokoh besar dalam sejarah yang bersedia mengalah untuk melayani orang lain lebih dulu, meskipun mereka tahu mereka memiliki potensi dan kemampuan yang lebih tinggi. Hak kesulungan bukan hanya soal siapa yang lahir lebih dulu, tetapi siapa yang dianggap lebih pantas secara spiritual untuk mewarisi tanggung jawab keluarga. Esau, dalam kisah ini, lebih sering digambarkan sebagai sosok yang lebih materialistik, seseorang yang lebih memikirkan kebutuhan jasmani. Ini terlihat dari kisah, di mana Esau menjual hak kesulungannya kepada Yakub, hanya demi sepiring makanan. Tindakan ini menunjukkan bahwa Esau tidak benar-benar memahami nilai hak kesulungan tersebut. Yakub, di sisi lain, meskipun caranya mungkin bisa diperdebatkan, memiliki tekad dan kesungguhan untuk mendapatkan hak kesulungan itu. Ini menunjukkan bahwa Yakub lebih mengerti dan menghargai pentingnya hak ini, dan bahwa ia pantas menerimanya, karena dia siap untuk menjalani tanggung jawab yang menyertainya. Kita bisa melihat posisi Yakub di rahim Ribka sebagai simbol kepemimpinan sejak awal. Orang besar seringkali mengalah, dan melayani mereka yang ada di bawahnya. Yakub bisa saja keluar lebih dulu, tetapi dia memilih untuk mengalah dan membiarkan Esau yang lebih kasar dan impulsif mendapatkan kesempatan untuk merasakan dunia lebih dulu. Pengorbanan Yakub ini bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda kebesaran hatinya.
Kisah-kisah kepemimpinan seringkali menekankan bahwa pemimpin sejati adalah mereka yang melayani dan mendahulukan orang lain. Yakub, bahkan sebelum lahir, sudah menunjukkan kualitas ini. Dengan memberikan kesempatan kepada Esau, Yakub menunjukkan bahwa dia adalah sosok yang pantas untuk memimpin dan menerima tanggung jawab hak kesulungan. Satu hal yang tidak bisa diabaikan dalam pembahasan ini adalah campur tangan Tuhan. Sebelum anak-anak ini lahir, Tuhan sudah menyatakan kepada Ribka bahwa yang tua akan melayani yang muda. Ini adalah indikasi kuat bahwa hak kesulungan memang sudah ditentukan untuk Yakub bahkan sebelum mereka lahir. Posisi Yakub di atas Esau dalam rahim mungkin merupakan visualisasi dari kehendak ilahi ini. Dalam konteks ini, tindakan Yakub untuk mengambil hak kesulungan dengan tipu muslihat juga bisa dilihat sebagai bagian dari takdir yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Esau, meskipun lahir lebih dulu, tidak memiliki kualitas yang dibutuhkan untuk memimpin dan mewarisi hak kesulungan. Sebaliknya, Yakub dipilih karena kualitas moral dan spiritualnya. Dengan merenungkan fakta-fakta ini, kita bisa melihat bahwa Yakub memang pantas mendapatkan hak kesulungan, bukan hanya karena faktor posisi fisik di dalam rahim, tetapi juga karena kedewasaan, kebijaksanaan, dan kesiapan spiritualnya. Yakub adalah contoh dari pemimpin yang besar, yang meskipun lahir sebagai yang kedua, menunjukkan kualitas yang lebih tinggi sejak awal. Esau mungkin lahir lebih dulu ke dunia, tetapi Yakub, dalam banyak aspek, sudah menunjukkan kualitas pemimpin besar bahkan sebelum dia dilahirkan, dan inilah mengapa dia pantas menerima hak kesulungan. Dalam kisah Yakub dan Esau, terdapat elemen menarik, di mana Ishak, ayah mereka, tampaknya lebih terpaku pada tradisi mainstream, yang berfokus pada urutan kelahiran sebagai penentu hak kesulungan. Tradisi ini telah menjadi norma di banyak budaya kuno, di mana anak pertama laki-laki secara otomatis dianggap sebagai pewaris utama, tanpa mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti karakter, spiritualitas, atau takdir ilahi. Ishak, seperti banyak orang pada masanya, terjebak dalam pandangan tradisional bahwa anak yang lahir lebih dulu, dalam hal ini Esau, secara otomatis berhak atas hak kesulungan. Ia tidak menyadari bahwa Tuhan telah memiliki pandangan yang berbeda, pandangan yang lebih dalam dari sekadar urutan fisik kelahiran. Fakta bahwa Ishak tidak menyadari hal ini, menjadi faktor penting dalam drama keluarga yang berkembang kemudian. Ishak mencintai Esau, mungkin karena ia adalah seorang pemburu yang gagah, memenuhi harapannya sebagai sosok anak sulung tradisional yang kuat dan aktif. Esau juga digambarkan sebagai seseorang yang berjiwa bebas, seorang yang mungkin lebih dekat dengan Ishak secara emosional. Sebaliknya, Yakub adalah sosok yang lebih tenang, lebih cenderung dekat dengan ibunya, Ribka, yang lebih memahami rahasia ilahi yang telah diungkapkan Tuhan. Ketika Ishak terpaku pada tradisi mainstream, yang hanya melihat urutan kelahiran, ia gagal melihat esensi yang lebih penting, yakni karakter dan komitmen spiritual. Esau mungkin lahir lebih dulu, tetapi perbuatannya, seperti menjual hak kesulungannya hanya demi semangkuk sup, menunjukkan bahwa ia tidak menghargai tanggung jawab besar yang melekat pada status tersebut. Ini menyoroti kelemahan Esau dalam hal visi jangka panjang, dan kurangnya pemahaman tentang hak kesulungan. Yakub, di sisi lain, walaupun urutan kelahirannya kedua, jelas lebih menghargai hak kesulungan. Ia bersedia berusaha untuk mendapatkannya, meskipun caranya bisa dianggap kontroversial. Namun, motivasinya yang kuat untuk memperoleh hak tersebut, menunjukkan bahwa ia lebih siap dan layak untuk mengambil tanggung jawab besar, yang menyertai status sebagai anak sulung.
Karena Tuhan mengetahui fakta tersembunyi ini sejak awal, bahwa Yakub sebenarnya adalah yang lebih pantas menerima hak kesulungan, maka Dia pun menetapkan takdir yang tak bisa dibaca dengan cara biasa. Tuhan, dalam kebijaksanaannya, menyiapkan skenario dramatis yang penuh dengan tipu daya, namun sebenarnya merupakan penggenapan dari takdir yang telah Ia rencanakan. Yang pada akhirnya membuat Yakub memperoleh hak kesulungan, sesuatu yang sebenarnya pantas untuknya sejak awal. Dalam pandangan ilahi, hak kesulungan bukan sekadar urutan kelahiran, tetapi tentang siapa yang lebih layak secara spiritual untuk memikul tanggung jawab besar ini. Tuhan tahu bahwa Yakub, dengan kualitas moral dan spiritualnya, lebih cocok untuk menjadi penerus Ishak dan pewaris janji Tuhan yang diberikan kepada Abraham. Dalam drama yang ini, Ribka berperan penting dalam mengatur rencana, agar Yakub bisa mendapatkan berkat Ishak. Meskipun cara ini melibatkan tipu muslihat, itu adalah bagian dari rencana ilahi yang sudah ditentukan sejak awal. Tuhan menggunakan kelemahan Ishak yang terpaku pada tradisi, untuk mengungkapkan kebenaran yang lebih mendalam, bahwa Yakub memang ditakdirkan untuk menjadi penerus hak kesulungan. Posisi Yakub di atas Esau selama dalam kandungan, serta sifat Yakub yang lebih tenang dan cenderung pada hal-hal spiritual, menunjukkan bahwa ia lebih pantas memikul tanggung jawab hak kesulungan. Bahkan sebelum mereka lahir, Tuhan telah memilih Yakub sebagai pewaris sejati. Tindakan Yakub untuk mengambil hak kesulungan, meskipun secara moral dapat diperdebatkan, sebenarnya merupakan bagian dari rencana Tuhan. Esau, dengan sifatnya yang lebih impulsif dan lebih terfokus pada kebutuhan fisik, tidak memiliki kualitas yang dibutuhkan untuk memimpin keluarga yang akan menjadi bangsa besar, seperti yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham. Yakub, sebaliknya, adalah sosok yang lebih berpandangan jauh ke depan, lebih menghargai tanggung jawab spiritual, dan lebih bertekad untuk mengikuti rencana Tuhan. Meskipun Ishak pada awalnya terpaku pada tradisi, yang menempatkan Esau sebagai pewaris karena urutan kelahiran, pada akhirnya memberikan berkatnya pada Yakub, dengan segala skenario drama yang terjadi, termasuk keterlibatan Ribka dalam membantu Yakub dengan tipu muslihat. Yakub, dengan kepintarannya yang tajam, mengambil langkah yang terlihat sebagai tindakan curang, dengan berpura-pura menjadi Esau untuk memperoleh berkat dari Ishak, ayah mereka. Tuhan tidak melihat tipu daya Yakub sebagai sesuatu yang jahat, melainkan sebagai alat yang diperlukan, dalam situasi yang diatur oleh tradisi yang tidak mengenali kebenaran hakiki. Karena tradisi manusia, bahkan Ishak sendiri, gagal melihat bahwa Yakub sebenarnya ditetapkan sebagai penerima hak kesulungan. Melalui kejadian ini, Tuhan mengingatkan kita, bahwa Ia tidak dibatasi oleh sistem dan aturan manusia. Dia yang Maha Tahu, telah mempersiapkan segala sesuatu dengan cermat, termasuk bagaimana Yakub akhirnya menerima haknya. Tipu daya yang dilakukan Yakub bukanlah sekadar trik untuk mencuri sesuatu dari Esau, tetapi lebih merupakan upaya untuk mengklaim apa yang sudah ditentukan sebagai miliknya sejak awal, hak kesulungan yang ditetapkan oleh Tuhan sendiri. Tuhan selalu mengarahkan peristiwa dalam hidup kita, bahkan ketika cara-cara yang ditempuh tampak bertentangan dengan kebiasaan atau pemahaman umum. Namun, ini adalah bagian dari rencana ilahi yang sudah ditetapkan sejak awal, di mana Yakub memang pantas mendapatkan hak kesulungan. Tuhan, yang mengetahui hati manusia, memahami bahwa Yakub adalah sosok yang lebih tepat untuk meneruskan garis keturunan yang akan melahirkan bangsa Israel. Sementara Ishak, dengan keterbatasan manusiawinya, mungkin tidak melihat ini sejak awal. Tuhan dengan bijaksana mengatur segala sesuatunya, agar Yakub menerima hak yang memang sudah ditetapkan untuknya.
Dalam tradisi dan sejarah yang penuh makna, kisah Yakub dan Esau seringkali menjadi sorotan, menggambarkan konflik antara hak kesulungan dan hubungan keluarga. Namun, apa yang terjadi jika kita membayangkan sebuah skenario fiktif, di mana Yakub dapat berbicara secara langsung kepada Esau mengenai hak kesulungan yang menjadi sumber ketegangan di antara mereka? Dalam imajinasi ini, kita akan menggambarkan pertemuan yang penuh makna, di mana Yakub menjelaskan kepada Esau alasan di balik haknya yang diambil, dan bagaimana kedewasaan serta kebesaran hati memainkan peran penting dalam menentukan takdir mereka. Ini adalah sebuah refleksi dari bagaimana seharusnya komunikasi yang jujur dan terbuka dapat menyelesaikan konflik yang mendalam. Meskipun dalam kenyataannya, dialog semacam ini mungkin tidak pernah terjadi. Mari kita menyelami dunia imajinasi ini, di mana kata-kata Yakub beresonansi dengan hati Esau, dan memberikan pemahaman baru tentang hubungan mereka. Dalam suatu pertemuan yang damai, setelah bertahun-tahun ketegangan di antara mereka, Yakub dan Esau duduk berhadapan di bawah langit yang cerah. Udara sejuk menenangkan hati mereka, setelah perpisahan panjang yang penuh dengan kesalahpahaman. Yakub, dengan wajah tenang namun penuh ketegasan, mulai berbicara. Esau, yang sebelumnya merasa tersingkirkan dan marah karena hak kesulungannya telah diambil, mendengarkan dengan hati yang lebih terbuka. Yakub memulai penjelasan. Esau, saudaraku, aku tahu bahwa hak kesulungan ini selalu menjadi sumber luka bagi kita. Tetapi aku ingin menjelaskan kepadamu, dari sudut pandang yang mungkin belum pernah kau pikirkan. Sejak dalam kandungan, kita sudah bersama, tumbuh di dalam rahim ibu. Dan meskipun kau keluar lebih dulu ke dunia ini, ingatlah, bahwa itu menunjukkan posisiku yang berada di atasmu saat itu. Posisi kita di dalam rahim adalah tanda dari Tuhan, bahwa aku memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Aku tidak lahir lebih dulu bukan karena aku lemah, tetapi karena aku mengalah. Aku membiarkan kau keluar lebih dulu, memberimu kesempatan untuk merasakan dunia ini terlebih dahulu. Esau, yang mendengarkan dengan seksama, mengernyitkan kening. Tapi Yakub, bagaimana mungkin itu menjadi alasan? Aku yang lahir lebih dulu. Bukankah itu jelas hakku? Yakub melanjutkan dengan hati yang tenang. Memang, kau yang pertama melihat dunia ini, tapi itu bukan satu-satunya penentu hak kesulungan saudaraku. Kita lahir hampir bersamaan, dan dalam perjalanan kita sebagai kembar, tanggung jawab dan kemuliaan bukan hanya soal siapa yang pertama keluar dari rahim. Seringkali, orang besar dan pemimpin sejati, justru mengalah untuk kepentingan orang lain, untuk melayani mereka. Aku mengalah bukan karena tak mampu, tapi karena aku tahu, hak yang lebih besar menanti di masa depan. Esau menatap Yakub dengan rasa penasaran. Apa maksudmu? Yakub mengungkap kebesaran hatinya. Kau mungkin tidak menyadari Esau, tapi aku sudah lama memikirkan ini. Tuhan tidak semata-mata melihat urutan kelahiran. Tuhan melihat lebih dalam, siapa yang siap untuk menerima tanggung jawab dan berkat-Nya. Kau adalah seorang yang kuat, seorang pemburu hebat, tapi kau tahu Esau, hak kesulungan bukan hanya tentang kekuatan fisik atau keberanian. Ketika kau menjual hak kesulunganmu demi semangkuk sup, itu menunjukkan bahwa kau tidak sepenuhnya memahami nilai dari hak itu. Aku, sebaliknya, meskipun harus mengambilnya dengan cara yang sulit, selalu menghargai apa yang ditawarkan oleh hak kesulungan ini. Esau terdiam. Wajahnya sedikit melembut, tapi ada sedikit penyesalan di dalamnya. Yakub memberikan perspektif yang lebih dalam. Bukannya aku ingin merampas sesuatu darimu saudaraku. Tapi aku sadar sejak awal, bahkan sebelum kita lahir, Tuhan sudah menetapkan sesuatu yang lebih besar bagiku.
Posisi kita di dalam rahim adalah simbol dari takdir kita. Kau mungkin yang pertama kali menghirup udara dunia ini, tetapi aku yang harus memimpin, aku yang harus menerima tanggung jawab besar, yang datang dengan hak kesulungan itu. Bahkan, aku mengalah dengan membiarkanmu keluar lebih dulu, bukan karena aku lemah, tetapi karena aku peduli padamu. Aku tahu bahwa kau akan menemukan jalanmu sendiri, dan aku bersedia menunggu lebih lama untuk menerima takdir yang telah Tuhan tetapkan untukku. Esau, dengan mata yang kini lebih lembut, mulai menyadari sesuatu yang belum pernah ia pikirkan sebelumnya. Jadi, kau merasa bahwa dari awal, hak kesulungan itu memang untukmu ya Yakub. Yakub mengangguk pelan. Bukan sekadar hak, Esau. Ini adalah tanggung jawab yang besar. Dan aku yakin, Tuhan memilihku bukan karena aku lebih dulu lahir, tetapi karena aku siap menerima tanggung jawab itu. Kau memiliki kekuatanmu sendiri, dan kau akan diberkati dengan cara yang lain. Tapi hak kesulungan ini, bukan hanya soal siapa yang lebih dulu lahir, melainkan siapa yang siap untuk memikul tanggung jawab yang Tuhan tetapkan. Dari rahim ibu, posisi kita sudah menunjukkan bahwa aku harus memimpin. Esau, setelah beberapa saat hening, mengangguk dengan berat hati. Aku mengerti sekarang Yakub. Mungkin aku marah selama ini karena aku merasa kehilangan sesuatu, tapi aku tidak benar-benar menghargainya saat itu. Kau lebih siap dari aku untuk itu. Yakub tersenyum penuh kasih. Kita semua punya jalan kita sendiri Esau. Kau memiliki kekuatan dan berkat-Mu sendiri. Jangan anggap ini sebagai kekalahan, tapi lihatlah sebagai jalan Tuhan bagi kita berdua. Dalam keheningan yang penuh pemahaman, Esau menepuk bahu Yakub. Keduanya, yang pernah terpisah oleh ambisi dan salah paham, kini berdamai dalam pemahaman bahwa takdir mereka sudah ditentukan oleh Tuhan sejak dalam kandungan.